Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 9 sanawiyah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun belum bisa tatap muka secara langsung, tapi insya Allah melalui media tetap kita bisa melaksanakan pelajaran dengan baik. Dan insya Allah kalian pun ya tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Baik para santri kelas 9 sanawiyah, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran fikih terkait dengan syarat sahnya sholat. Untuk hari ini kita akan membahas hadis terkait dengan syarat sahnya sholat itu adalah kita akan membahas yaitu terkait dengan pakaian yang lebar ataupun pakaian yang sempit yang kita gunakan dalam sholat. Gitu. Jadi bagaimana cara menggunakan pakaian di waktu sholat, gitu, kurang lebih begitu ya. Baik, hadis yang pertama di bab syarat sah sholat. Kalian bisa buka gitu ya di kitab Bulughul Maromnya, yaitu hadis nomor 164. Di hadis 164 diungkapkan yaitu wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kata Nabi, in kana saubu wasi'an faltahib bihi. Jika keadaan baju yang dipakai itu wasi'an, lebar ya. Wasi'an itu artinya luas. Kita terjemahkan di sini lebar. Apabila pakaian yang kita kenakan itu cukup lebar, faltahib bihi, maka lipatlah, gitu ya. Maka lipatlah, yakni fi sholat, yaitu di waktu sholat. Nah, jadi ketika pakaian kita mengenakan baju agak sedikit lebar gitu ya, gitu. Terus baju itu kita pakai untuk melaksanakan sholat, ya ini kita lipat lah, gitu ya. Kita lipat atau kita sesuaikan dengan kondisi badan kita senyaman mungkin, begitu ya. Jadi ini jadi di sini yang jadi sunahnya, yang jadi hukumnya bukan masalah harus melipatnya, begitu ya. Tapi supaya pelaksanaan sholat itu ini lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih tentram, gitu ya, tidak terganggu dengan pakaian yang lebar tadi yang kita pakai, begitu. Nah, jadi tetap jadi yang jadi fokusnya itu, gitu ya, bahwa sholat itu harus diusahakan senyaman mungkin, karena sholat itu kan harus khusyuk, gitu ya, jangan sampai terganggu. Nah, termasuk pakaian yang kita kenakan pun ini jangan sampai mengganggu. Oleh karena itu Nabi di sini memberikan penjelasan. Jadi kalau seandainya pakaian kamu itu agak lebar, ya lipatlah, begitu ya, jangan dibiarkan melebar seperti itu. Jadi lipatlah sehingga tidak mengganggu, sehingga kamu bisa melaksanakan sholat dengan nyaman. Kemudian selanjutnya Nabi juga menegaskan wali muslim, bahkan di dalam riwayat Imam Muslim juga dibahas hadisnya, yaitu paholib baina torfaihi, yaitu di mana tadi pakaian yang lebar itu ya katanya kalau dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ya ikat saja bagian ujung-ujungnya, gitu ya, katanya begitu. Nah, tapi ya ini juga bukan berarti kita harus mencari ujung baju. Yang jelas buatlah pakaian itu senyaman mungkin. Baik, itu kalau pakaian yang kita kenakan agak sedikit lebar. Kemudian kata Nabi wa in kana doikon fa'atazir bihi. Nah, kalau pakaian yang kita pakai itu sempit, gitu ya, terlalu ngepas di badan, nah ini kalau kira-kira tidak nyaman, kalau memang kira-kira tidak kalau kira-kira jadi mengganggu kehusuan sholat, nah karena pakaian yang sempit itu
kata Nabi ya paat tazir bihi gitu ya. Longgarkan dong begitu ya. Gimana nih dilonggarkan atau ya mungkin jahitannya ya ya sedikit digeser lah gitu ya. Dipermak dulu mungkin bahasa kita sekarang ya, dipermak agak lebar gitu. Jadi jangan sampai ngepas di badan begitu. Nah, baik ini juga masalah pakaian yang sempit itu yang deikon. Nah, ini juga sebetulnya yang jadi masalah. Nah, kita nyaman nggak pakai baju itu begitu ya. Begitu. Baik, jadi hadis ini intinya menegaskan bahwa ketika kita sholat, begitu ya, bahwa ketika kita sholat, gunakanlah pakaian yang nyaman, tidak mengganggu kehusuan. Di samping pakaian itu harus bersih tadi ya, harus bersih, kemudian harus rapi, dan juga termasuk ya ukuran juga, gitu ya. Nah, ya kita perhatikan juga. Baik, itu hadis yang pertama dari sahabat Jabir. Kemudian hadis yang kalimat selanjutnya masih dalam satu nomor hadis itu, tapi juga ada keterangan lain katanya yang sumbernya dari Abi Hurairah, bahwa kalau dalam hadis riwayat yang sumbernya dari Abi Hurairah, di samping tadi Nabi menjelaskan tentang pakaian yang lebar dan yang sempit, kalau yang sumbernya dari Abi Hurairah ada tambahan juga, katanya ada tambahan keterangan dari Nabi, yaitu la yusolli ahadukum bisobil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un. Katanya kalau dalam yang sumbernya dari Imam Bukhari Abi Hurairah, la yusolli ahadukum, tidak sah sholat seseorang bisobil wahidi, dalam pakaian yang digunakannya itu, pada satu pakaian yang digunakannya itu, laisa ala atikihi, yang tidak ada selembar di pundaknya, minhu sayun, sedikit pun begitu. Jadi di sini maksudnya penegasannya, jadi pakaian yang kita kenakan untuk sholat ini harus menutup bagian pundak kita, gitu ya. Harus menutup bagian pundak kita, baik dua-duanya atau salah satunya, begitu. Kemudian di hadis ini tadi diterangkan kalau pakaian sebagus apapun, selebar apapun pakaian itu, gitu ya, tapi pakaian tersebut tidak menutup bagian bagian pundak atau bagian bahu ya, bagian bahu kita tidak tertutup dua-duanya begitu. Nah, itu menurut hadis ini la yusolli ahadukum, salat kalian tidak dianggap sah begitu. Nah, baik, jadi keterangan ini di sini maksudnya menegaskan bahwa ketika kita sholat, di samping tadi ya pakaian harus nyaman begitu ya. Yang kedua yang harus kita perhatikan juga, pundak kita harus tertutup gitu. Walaupun tidak dua-duanya, bisa salah satunya, seperti pakaian umroh begitu ya, pakaian orang yang ibadah haji gitu. Nah, itu juga kan walaupun 2 lembar kain tetap ada diselempangkan ke bagian bahunya. Baik, jadi begitu ya. Jadi pakaian yang kita gunakan dalam sholat, nah itu kita harus menutup bagian bahu kita. Baik, selanjutnya satu lagi hadis nomor 165 yang bersumber dari Ummu Salamah. Wa'an Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiyya, bahwasanya beliau Ummu Salamah itu pernah bertanya kepada Nabi, gitu ya. Pernah bertanya kepada Nabi, antusalliyal mar'atu, tentang sholatnya seorang perempuan. Nah, baik, jadi ini terkait dengan perempuan ya. Baik, Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi tentang sholatnya seorang perempuan bidar'in wa khimarin, dengan satu pakaian, wa khimarin,
dan kerudung bigoiri izarin, tapi dia tidak menggunakan kain bawahan gitu ya, tidak menggunakan kain bawahannya. Jadi cukup bajunya saja katanya, cukup satu baju saja panjang ke bawah. Terus bagian kepalanya ditutup dengan himarin, dengan kerudung. Nah itu boleh nggak katanya begitu, begitu kata Ummu Salamah. Qala Nabi menjawab, ya boleh. Ida kana dar'u sabigon yugoti duhuro kodamaiha. Tidak mengapa ya pakaian yang baju yang dia pakai satu helai baju gitu ya. Tapi yugoti zuhuro kodamaihi, tapi harus menutup bagian kakinya ya, sampai ke ujung kakinya gitu. Jadi artinya seorang perempuan boleh saja sholat menggunakan baju yang panjang ya, mungkin kalau yang disebut dengan gamis gitu ya, dengan gamis, kemudian bagian kepalanya ditutup dengan kerudung, nah gitu. Nah boleh saja seperti itu asal si gamisnya itu, bajunya itu menutup sampai ke bagian kakinya begitu. Nah atau bisa juga ya bajunya sampai lutut misalkan, tapi ke bawahnya bisa menggunakan kain untuk menutup bagian kakinya. Nah baik, jadi untuk perempuan intinya jadi dalam mengenakan pakaian sholatnya itu bagian kepala tertutup, kemudian bagian seluruh badan tertutup sampai juga kakinya tertutup begitu. Baik para santri sekalian, ini terkait dengan pakaian yang dikenakan oleh perempuan di waktu sholat. Baik, jadi intinya tadi ya, jadi pakaian yang kita pakai dalam sholat itu harus nyaman, dan juga termasuk ya anggota tubuh kita ya ada yang harus memang tertutup. Ya seperti laki-laki tadi bagian pundaknya, kemudian juga bagian untuk perempuan juga ya tertutup sampai ke ujung kedua kakinya. Baik para santri sekalian, kelas 9 Sanawiyah, mungkin pelajaran fikih pada hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya kalaupun kurang dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, ya mudah-mudahan ya tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.